Kalau gitu, Sana balik dulu. Iya, makasih ya sayang udah mau ngobrol sama mama dan datang ke sini. Sana masih perlu mikirin semuanya dulu. Sana belum bisa ngambil keputusan sekarang. Mama ngerti kok, mama gak maksa Sana sekarang. Kalau gitu hati-hati ya pulangnya. Mereka siapa? Dan yang rambut oranye itu, kenapa tadi waktu dia lewat, kekuatan aku tiba-tiba... Apa jangan-jangan? Duh, temennya malah ngeliat aku lagi. Aku harus pergi sebelum mereka curiga sama aku. Ternyata bener, setelah aku ngasih Arfan hadiah, aku dikasih petunjuk. Aku sangat berterima kasih sama film yang aku tonton. Karena nonton itu, aku jadi kepikiran untuk ngasih Arfan hadiah juga. Ternyata benar. Hadiah ini seolah ikatan antara aku dan Arfan. By the way, sekarang Arfan lagi apa ya? Aku chat nggak ya? Gak usah deh. Ara, ayo sayang, kita berangkat sekarang. Iya, Bu. Biasanya jam segini belum rame, jadi kamu jagain dulu ya. Ibu mau beli beberapa barang yang sudah habis. Siap, Ibu.
Bagus dong, itu sedikit kemajuan. Tapi aku ngerasa yang kemarin itu bukan ngedate, itu hanya sekedar kita main atau hangout selayaknya teman. Temen, Setelah dari awal kamu udah bantuin aku dengan batalin perjodohan itu, aku ngerasa aku punya hutang budi yang besar. Jadi aku ngerti sih, kalau kamu juga pengen berteman kan sama aku. Jadi gak ada salahnya kalau kita kemarin main. Kan temen aku kamu. Lagian, kamu kemarin juga bilang kan kamu sendirian di rumah dan ngajak aku main. Makanya aku mau. jadi kamu mau karena kamu ngerasa punya hutang sama aku. Seharusnya nggak usah diperjelas. Putih atau hitam gitu. Oh, sebentar ya, saya cek dulu. Buku itu, kebetulan stoknya lagi habis. Soalnya bukunya lagi laku banget. Sekitar 2 hari lagi, stok barunya datang. Balik lagi aja ntar. Mau dicari ke toko lain pun gak bakalan nemu, Neng. Oh, gitu ya bang. Makasih ya. Aku mau lanjut cari buku dulu ya. Kamu gimana? Mau lihat buku yang lain gak? Kayaknya enggak. Kamu lanjut aja. Aku mau ke minimarket dulu ya. Mau beli minum. Ntar aku tunggu di depan aja. Oke, Besti. Di mana? Kok nggak ada di rumah? Aku lagi di toko buku sama Sana. Kenapa ke rumah? Oh, nggak apa-apa. Aku boleh ke sana. Terserah kamu.
Gimana anak itu? Belajar apa yang pulangnya malam begini? Bukannya sekolah lagi libur karena kasus itu? Zaya suruh Kak Zain ke toko buku, Pak. Ada buku yang Zaya perlu. Kan kalau Zaya yang keluar, Mama Papa nggak bolehin. Apalagi malam-malam gini. Jadi Zaya suruh Kak Zain. Buku apa? Kenapa nggak beli dari tadi aja di sekolah? Terus kenapa nggak titip mama papa aja tadi? Zaya lupa. Terus Zaya juga mikirnya Mama Papa pulangnya telat. Kan nggak ngabarin. Ya udahlah Pak, biarin aja, asal nggak aneh-aneh. Kak Zain pergi deh ke toko buku. Beliin Zaya buku apa aja. Soalnya Mama Papa udah pulang terus cariin kakak. Zaya bilang aja kakak lagi beliin Zaya buku. Yaudah, kamu di kamar aja. Jangan dengerin mama papa ngoceh. Kakak balik cepet kok. 나 왜 이러니 너만 떠오르고 힘든 일에도 웃음만 나오고 대체 내겐 Katanya lagi di toko buku. Kok tiba-tiba udah di sini aja? Aku lagi beli minum. Sana masih di sana kok. Kamu ngapain ke rumah aku? Tiba-tiba banget. Ada yang perlu aku bahas. Tapi nggak apa-apa deh, nanti aja. Aku juga mau ke toko buku. Zaya nitip buku soalnya. Oh, ya udah. Ayo ke toko buku. Aku mau ngasih ini juga ke sana. Kamu masih nyari buku? Ini udah nemu kok. Tinggal bayar. Hai, kenalin, gue Zain. Ya elah, yang dinotis cuma Rian sama Arvan doang. Ini kami berdua apaan? Hantu.
Loh, kok kalian ada di sini? Lah, ada Zain. Ini tadi si Arfan. Enggak, kebetulan lagi lewat aja. Terus ngeliat mereka berdua. Ternyata sama lo juga. Itu bukannya Ara sama temennya ya? Mau kemana, Van? Mau nyusul Ara. Gue kebetulan tadi mau main ke rumah Ara. Ternyata dia lagi keluar sama temennya. Jadi gue kesini. Sekalian beli titipan Zaya. Oh iya, gimana kabar Zaya, Zay? Masih lu incer aja adiknya. Gak bakal direstuin dong sama Zain. Ya enggak lah. Nih, bukunya. Oh iya, makasih ya Zain. Nanti kapan-kapan aku traktir kamu sebagai gantinya gimana? Boleh tuh. Nanti sama Ara juga. Hah? Oh iya dong, ajak Ara juga. Kalau gitu gue balik dulu ya. Adik gue sendirian nih di rumah. Dan dia butuh juga buku ini buat bikin tugas. Ya udah, safe drive bro. Thanks bro. Ra, mau balik bareng gak? Gak usah, lu balik aja. Biar Ara sama Arfan aja kan. Rumahnya Sarah juga. Kami juga mau bubar ini. Gak usah, aku balik sama sana aja. Masa aku tinggal dia sendirian? Biar sana sama gue aja. Soalnya kita sebelumnya udah pernah ketemu dan ngobrol kok. Lo tenang aja. Kalian pernah ketemu? Iya, nanti aku ceritain ke kamu. Yaudah, aku balik sama Rian aja. Kamu balik sama Arfan sana. Udah malam juga soalnya kan. Gimana Ra? Mau sama aku atau sama Arfan? Aku sama Arfan aja ya. Soalnya kan searah juga. Biar kamu nyampe rumahnya juga cepet. Kan kasihan Zaya pasti udah nunggu. Yaudah, aku duluan ya. Titip ya bro. Tenang aja. Yaudah, gue sama Rafiq juga bubar ya. Gini amat. Gak punya gebetan. Gak punya temen maksudnya. Ayo Ra balik. Aku balik duluan ya. Nanti kabarin kalau udah di rumah. Dan jangan lupa ceritanya. Iya bawel. Pergi sono. Mau langsung balik nih. Boleh pergi makan dulu nggak? Aku lapar soalnya. Boleh ayo. Gue juga lapar soalnya. Sini, biar gue bawain barangnya. Bye. 내게로 와서 melt my heart.
bukan suka, aku cuma penasaran aja. Kamu jangan ngaco deh, makan aja. Bahkan orang bodoh pun gak akan percaya sama omongan itu. Lo itu kelihatan banget suka sama dia. Tapi kenapa perasaan gue campur adukin ya? Setelah tahu dia suka sama Zain. Kalau gitu jangan terlalu suka sama dia. Hah? Sama Zain, jangan terlalu suka. Nanti kamu capek sendiri. Cinta itu harus timbal balik. I'm running just for you. I will be right there. Ride me the drum. I gotta run beyond. Kita udah dari tadi tidur terus. 꿈꾸던 그날이 오면 할 수 없는 내 앞에 Ra, hey, bangun. Udah sampai nih. Iya. Maaf, aku ketiduran lagi. Kayaknya hari ini capek banget. Udah sana masuk. Istirahat di kamar. Iya, makasih Arvanda. Kamu hati-hati baliknya. Kabarin aku kalau udah sampai di rumah. Iya. Kamu gak perlu turun. Langsung balik aja. Udah, masuk aja. 크게 웃어볼 거야. 꿈꾸던 그날이 오면. Dari mana aja kamu? Kenapa jam segini baru pulang? Udah lah, Pak. Kan Zaya udah bilang. Zaya minta tolong sama Kak Zain buat beliin buku. Ini Zaya mau bikin tugas. Perlu bantuan Kak Zain. Kamu naik aja dulu, Zaya. Papa masih perlu ngomong sama kakak kamu. Zaya, nurut sama papa kamu. Kak Zain. Gak apa-apa. Mana tugas kamu? Sini. Aku bohong. Aku gak ada tugas kok. Aku cuma mau nyelamatin kakak dari papa. Oh, makasih ya. Kakak beneran gak apa-apa? Iya. Zaya nggak perlu khawatir. Ya udah. Kalau gitu Zaya ke kamar dulu. Zaya, sini. Kakak mau ngomong sebentar. Iya. Mau ngomong apa? Zaya nggak benci kan sama mama papa. Kita memang nggak bisa milih siapa yang jadi orang tua kita. Begitupun orang tua. Mereka nggak bisa milih siapa yang jadi anak mereka. Tapi orang tua bisa mendidik dan merubah anaknya seperti apa yang mereka mau. Tapi kita nggak bisa merubah orang tua. Seperti apapun mereka, kita harus menerima. Jadi, untuk apa yang udah dilakukan mama papa sama Zaya atau kakak, itu pasti untuk kebaikan kita.
Jadi Zaya jangan berpikir kalau mereka nggak sayang sama kita. Zaya tahu kok, mereka sayang sama kita. Tapi ini gak adil, Kak. Kenapa kakak diperlakukan seolah kakak itu? Enggak, kakak itu anak laki-laki. Harapan mereka pasti lebih besar ke kakak. Dan Zaya itu perempuan, masih kecil. Zaya pantas dilindungi. Mereka ngedidik kakak dengan cara seperti itu, supaya kakak tetap jadi contoh yang baik untuk Zaya. Zaya cuma punya satu kakak kan? Tapi cara mereka salah, Kak. Kekerasan tetap gak bisa dibenarkan. Zaya benar kok. Siapa bilang kekerasan itu boleh atau dibenarkan? Cuman, mereka nggak terlalu keras ke kakak. Pokoknya Zaya nggak boleh benci sama mereka. Mau gimana pun mereka tetap orang tua Zaya. Kak Zain selalu ngomong seolah Kak Zain gak apa-apa. Tapi asal Kak Zain tahu, karena perlakuan mama papa ke Kak Zain beda sama Zaya jadi takut Kak Zain benci sama Zaya. Zaya cuma punya Kak Zain. Zaya gak mau Kak Zain benci sama Zaya. Makanya, sebisa Zaya selalu bantu Kak Zain. Gak masalah kok. Sesekali Kak Zain marah dan lawan mereka di depan Zaya. Itu semua demi Kak Zain. Kenapa Kak Zain selalu tahan semua itu demi Zaya? Kalau nanti Kak Zain diusir, atau apapun Zaya bakal ikut Kak Zain kok. Karena Zaya lebih baik hidup sama Kak Zain daripada sama mereka. Untuk apa Kak Zain benci sama Zaya? Kenapa Zaya mikir gitu? Kak Zain selama ini gak ngelawan mereka, bukan karena Zaya. Tapi cuma karena Kak Zain menghormati mereka. Di luar sana, ada beberapa orang yang ingin hidup seperti kita. Tapi ada juga orang yang ingin hidupnya biasa-biasa aja. Jadi Kak Zain bersyukur atas hidup Kak Zain sekarang. Seenggaknya Kak Zain masih punya Zaya yang selalu dukung Kak Zain. Kan, semua yang kakak lakuin sekarang, itu hanya karena Zaya. Kak Zain gak pernah pengen hidup untuk Kak Zain sendiri. Zaya minta maaf. Zaya gagal jadi adik yang baik untuk kakak. Kenapa minta maaf? Ini semua bukan salah Zaya. Jangan ngomong atau mikirin hal yang seharusnya nggak Zaya pikirin. Nanti kalau ada waktu, kita pergi berdua dan ngobrol yang banyak. Kakak akan bikin Zaya paham tentang semua ini. Sekarang Zaya tidur ya, udah malam. Iya kak, Jangan sedih gitu dong. Zaya ke kamar dulu. Iya, langsung tidur ya. Kasian Zaya. Dia udah mulai mikirin hal-hal yang kayak gini. Aku harus bikin dia ceria lagi. 돌아보면 참 어렸었어. 지난 일기장에 걱정 많던 아이뿐 힘들었던 모두 여기 아무도 가지 못했던 저 멀리로 달려갈래. I'm running just for you. I will be right there. 날 믿어줘. I gotta run, run beyond. I gotta run, run beyond. 크게 웃어볼 거야. 꿈꾸던 그날이 오면.
Semoga kamu ngerti maksud aku, Araina. Sampai kapan kamu gak akan ingat semuanya, Aina? 몇 년이라도 널 닮아가 진정으로 원하고 있다면 두려워하지 마